Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Salva, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Jokowi ditampol sama tokoh pers internasional, di mana Indonesia dipimpin oleh presiden penakut yang hanya mengurusi hal-hal sepele. Indonesia saat ini berada di meja utama dunia seiring dengan jabatan presidensi dari G20 untuk pertama kalinya. Mestinya ini menjadi momen bersejarah di mana Indonesia bisa membuat jejaknya di dunia, namun agaknya Indonesia lebih memilih melewatkan kesempatan tersebut. G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan juga pembangunan. Namun bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengambil inisiatif apapun tentang apa yang terjadi saat ini. Yang mungkin paling vital terkait dengan dunia internasional yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya Indonesia memilih diam. Indonesia seperti tetangganya, Singapura dan Filipina, memilih mendukung keputusan PBB yang mengkritik Rusia. Namun Indonesia tidak berusaha memanfaatkan tempatnya saat ini untuk mengumpulkan hampir semua anggota G20 untuk mengambil sikap terhadap invasi. Ujar Philip Bowring, pendiri dan editor konsultan Asia Sentinel, dalam artikelnya yang tayang pada hari Rabu 16 Maret. Invasi Rusia tidak hanya mengancam dan mengganggu perdagangan di komoditas utama seperti gandum, bahan bakar, dan nikel. Menurutnya, invasi Rusia juga menyebabkan kerusakan dalam rantai pasokan yang melayani semua jenis industri termasuk chip laptop yang penting bagi banyak industri dan secara singkat menyediakan bahkan lebih awal dari gerakan Rusia. Rusia juga menyediakan bagi Uni Eropa 40% bahan bakar murninya, 27% impor minyak, dan 40% impor batu bara. Ukraina mengekspor sepertiga dari biji-bijian dunia. Ketika dua negara tersebut berperang, maka gangguan terhadap penyediaan tersebut akan mendatangkan bahaya finansial yang besar bagi dunia. Indonesia satu-satunya anggota dari Asia Tenggara dengan 300 juta individu sangat bergantung pada perdagangan dunia. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyuarakan aspirasinya dan membawa topik invasi ke meja G20, alih-alih memisahkan forum tersebut dari isu konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum itu. Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara. Komentar Bowring muncul menyusul pernyataan Indonesia yang menegaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan tetap fokus pada 3 agenda utama, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi tanpa menyeret konflik Rusia-Ukraina. G20 memang menargetkan pada keuangan bukan poin politik. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi bahwa pertanyaan tentang tindakan Rusia yang mengancam tidak kurang dari kerugian keuangan internasional karena pandemi COVID. Katanya menambahkan bahwa presentasi Indonesia sendiri melalui situs G20 lebih menunjukkan promosi pariwisata sebagai sesuatu yang lebih penting. Presiden Jokowi bercita-cita menjadi tokoh global yang mewakili bangsa yang besar dan demokratis, namun tampaknya kurang memikirkan cara untuk mewujudkannya. Menurutnya Jokowi bersikap cuek, acuh tak acuh, dan cenderung penakut dengan isu-isu hangat yang sangat berdampak bagi dunia. Jokowi hanya konsen ke persoalan sepele dan remeh-temeh. Ukraina hanyalah kasus terbaru. Jakarta menutupi kepalanya dengan pasir saat ia duduk di kursi presidensi G20, yang semestinya digunakan untuk mengambil fungsi penting di dunia, bahkan urusan Asia. Begitu jelasnya. Cuitan Fahri Hamzah tahun 2014 viral lagi. Nyindir Jokowi. Jejak digital Fahri Hamzah pada tahun 2014 yang lalu viral lagi. Saat itu Fahri memprediksi jika ada kepala daerah yang kemudian terpilih jadi presiden, maka hanya akan mengandalkan utang negara. Kepala daerah dengan tipe seperti ini jika kelak menjadi presiden maka hanya akan mengandalkan utang negara. Tweet Fahri di akun Twitternya pada 13 Juni 2014 silam. Salah satu warganet kemudian membagikan potongan gambar atau screenshot cuitan Fahri tahun 2014 yang kemudian dia unggah sebulan sebelum pemilu 2014 dengan mengaitkannya ke pemerintah saat ini. Cuitan ini 1000% valid, dah nggak ada buat cari utangan baru lagi. Akhirnya segala duit JHT ditahannya pula. Tweet akun @bostimeline menyertai screenshot tersebut pada Sabtu 19 Februari. Sejak diunggah kembali oleh akun @bostimeline pada Sabtu malam pada 19.57 waktu Indonesia Barat, screenshot cuitan Fahri tahun 2014 lalu itu sudah mendapatkan 200 retweet dan juga 566 like.
Polemik JHT yang baru bisa dicairkan oleh pekerja pada saat berumur 56 tahun mulai terkuak motif dibaliknya, yakni oleh pemerintah dana pekerja itu oleh BPJS Ketenagakerjaan diinvestasikan ke dalam surat utang negara atau SUN untuk membiayai APBN. Utang pemerintah tahun 2022 bayar 443 triliun tambah baru sebesar 991 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga 868 triliun rupiah atau 4,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yakni mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN itu sebesar 991,3 triliun rupiah pada tahun depan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Secara bruto, SBN yang diterbitkan adalah 1.300,1 triliun rupiah. Pada rinciannya, SBN bruto juga meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78-83%. Selanjutnya SBN valuta asing 11-14% dan SBN retail 6,8 sampai dengan 8%. DJPRR memiliki strategi itu dalam penarikan utang, yaitu oportunistik dengan merealisasikan penerbitan lebih besar pada pasar kondisi dengan pasar yang memungkinkan. Kemudian fleksibel yang artinya berubah sesuai dengan kondisi dan menjaga kehati-hatian dengan mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun panjang. Sederet kebijakan SBN yang akan dijalankan pemerintah yaitu optimalisasi SBN rupiah tenor menengah panjang. SBN valuta asing kini diposisikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pemenuhan target SBN. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi. Seperti tahun ini, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021 menyusut ke 4,65% terhadap PDB dari posisi tahun 2020 yang sebesar 5,70% terhadap PDB. Sensitivitas APBN terhadap komoditas memang tinggi, terutama dari sisi penerimaan pajak dan non-pajak. Hal ini positif bagi postur fiskal dalam jangka pendek. Ungkap Economist and Fixed Income Research Bahana Sekuritas Putra Satria Sambicantoro. Setidaknya, sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit dan juga nikel. Pemerintah juga harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada tahun 2022 sebesar 443,8 triliun rupiah. Secara nominal memang terlihat sangat besar, akan tetapi pemerintah yakin kewajiban itu bisa diselesaikan. Jatuh tempo utang tahun 2022 tersebar dari awal hingga akhir tahun, dengan porsi yang sedikit lebih tinggi di semester 1. Ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPRR, Kementerian Keuangan, Riko Amir kepada redaksi CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Keyakinan tersebut didasari oleh kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara yang kembali produktif, di mana penerimaan negara tumbuh positif jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami kontraksi hingga 16%. Penerimaan di tahun ini ditargetkan mencapai 1.846 triliun rupiah. Target tersebut belum mencantumkan dampak positif dari pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di antaranya kenaikan PPN dan juga program pengampunan sukarela alias tax amnesty. Di sisi lain, Amir juga memungkinkan pelonggaran dari kewajiban pembayaran, misalnya melalui perpanjangan tenor utang jatuh tempo. Perpanjangan tenor utang jatuh tempo secara umum dapat dilakukan lewat mekanisme pasar dan merupakan tools yang digunakan di banyak negara. Misalnya pemerintah melakukan cash buyback atau utang jatuh tempo di tahun 2022. Transaksi ini dapat mengurangi kupon yang akan dibayar di tahun 2022. Kementerian Keuangan juga bisa melakukan penukaran atau debt switch. Langkah yang sama pernah dilakukan pada tahun ini, yaitu menarik utang jatuh tempo dalam periode tertentu dan selanjutnya diterbitkan utang baru dengan tenor yang lebih panjang.